Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Sedih. Nggak hilang, dia yang ngambil. Oke. Itu kayaknya yang ngambil akun hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Jadi trigonometri materi yang paling baru, ya. Materi yang paling sekali berarti putih kan? selama kalian belajar. Ya, tolong suaranya di mute dulu. Nah, ini ya. Sorry Pak. Kesalahan. Yuk, suaranya di mute dulu biar kedengeran. Ini mati gede. Nah, semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat. Saya harap semuanya tetap semangat bekerja di rumah walaupun kita belum pernah ketemu di kelas, ya. Hari ini kita belajar tentang konsep rasio trigonometri. Materi trigonometri ini materi yang sangat baru dan paling baru untuk anak SMA. Jadi ketika nanti kalian belajar tentang trigonometri, nanti di kelas 11 kalian ketemu lagi tentang persamaan trigonometri. Di kelas 12 kalian akan ketemu lagi tentang limit, integral, turunan yang berbentuk trigonometri. Jadi apa itu trigonometri? Nanti kita bahas satu persatu. Ya, hari ini materi kita bab 5 subbab 2, matematika wajib kelas 10. Nah, sebelum kita belajar tentang rasio trigonometri, tentunya pada segitiga siku-siku, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau kalian pernah main ke Palembang, ya, kalau kalian pernah main ke Palembang, ada namanya Monpera, Monumen Penderitaan Rakyat. Nah, Monpera ini ada di samping kanan. Kalau dari arah sini, samping kanan jembatan Ampera. Jadi ada ini, ya. Saya waktu itu sekali pernah naik ke sini. Jadi di atas itu kalau kita udah naik ke atas semuanya kelihatan. Jadi sekilas cerita, Monpera ini biasanya kita sebut dengan sebutan perang 5 hari 5 malam. Jadi suatu kejadian ada perang 5 hari 5 malam. Kemudian Monpera ini terjadi dengan melibatkan kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Tentunya berada di samping Sungai Musi, ya, di samping Sungai Musi, yaitu peperangan antara Indonesia dan Belanda. Kemudian pada tanggal 6 Januari 47 ada perjanjian kesepakatan ya antara pihak Belanda dan Indonesia, sehingga sejak diresmikan oleh Menko pada tahun 88, museum ini jadikan tempat wisata untuk sejarawan. Nah, di Monpera itu kita bisa lihat bahwa ada beberapa kelopak-kelopak di bangunan Monpera itu membentuk sesuatu. Nah, kelopak itu membentuk segitiga yang nah, karena kelopak-kelopak itu berbentuk siku-siku, masuk. Aku melok susi gitu. Oke, mohon yang ada suaranya tolong di jelas sih. Nah, selanjutnya dari Monpera ini kita nanti bisa lihat, ya, kita bisa sama-sama lihat bahwa ada segitiga ya. Kalau kalian bisa lihat, ini ada segitiga ini yang saya tandain membentuk segitiga siku-siku. Kalau siku berarti ada tandanya sikunya, ya, ada tanda sikunya. Kemudian ini juga siku-siku. Jadi setiap kelopak-kelopak ini membentuk yang saya ambil. Sehingga dari pertanyaan pertama di LKPD-nya masing-masing, kalian melihat Monpera ada gambar yang saya batasi garis. Bentuknya berbentuk apa? Berbentuk segitiga siku-siku. Ya. Kemudian yang kedua, apa karakteristik gambarnya? Jadi kalau segitiga siku-siku karakteristiknya apa? Yang pertama berarti sudutnya membentuk siku-siku.
Kemudian ini sudutnya membentuk siku-siku. Kemudian ada sisi miringnya atau bisa kita sebut hipotenusa. Ya, kalian belajar hipotenusa ketika kelas 8 semester 2. Kemudian ada 3 sudut yang jumlahnya 150, memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Memiliki 2 sisi yang saling berdekatan. Jadi yang ini sama yang ini tegak lurus. Kemudian memiliki simetri lipat dan simetri lipat. Nah, kalau kita gambar di langkah yang ketiga, nanti kalian bisa nanti tugasnya kalian harus catat setiap pembahasan ini di modul masing-masing ya. Di modul masing-masing nanti. Nah, jadi kalau kita gambar seperti ini. Ya, ada segitiga siku-sikunya ya. Saya ambil satu gambar aja. Kita kasih nama ini misalnya segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di B. Panjang AB-nya C, panjang AC-nya B, panjang BC-nya A. Nah, yang kita sebut hipotenusa atau sisi miring itu panjang AC ini. Panjang AC. Selanjutnya, kalau kita mau tulis nama titik sudutnya, nih titik sudutnya berarti titik A, titik B, titik C. Kemudian kaki sudutnya ini kaki sudut. Kalau sudut titiknya A, kaki sudutnya berarti AC dan AB. Kalau titik sudutnya B, berarti kaki sudutnya BA dan BC. Kalau titik sudutnya C, berarti kalau kaki sudutnya adalah CB dan CA. Kemudian daerah sudutnya berarti daerah yang ini, sama daerah yang ini. Selanjutnya yang kelima, tuliskan setiap sisi-sisinya. Nah, sisi-sisinya ada 3 nih. Ada sisi AC. Sisi AC ini sepanjang B. Sisi AB ini, ya, sisi AB ini sepanjang C. Sisi BC sepanjang A. Kemudian sudutnya berapa derajat? Kalau sudut yang siku-siku jelas kita tahu bahwa itu 90 derajat. Nah, ya kalau segitiga siku-siku berarti siku-sikunya 90 derajat. Sekarang kalau kita kasih angka nomor 6. Ingat teorema Pitagoras? Ada ingat teorema Pitagoras? Enggak. Enggak ingat? Nah, teorema Pitagoras ini kita pelajarin kelas 8 semester 2 juga. Jadi mulai hari ini kalian harus benar-benar ngerti tentang teorema Pitagoras. Karena ini dipakai terus dari kelas 10, 11 sampai 12, terutama tentang trigonometri. Ya. Jadi kalau misalnya dari gambar yang tadi ABC siku-sikunya di B, kita gambar ya. ABC sikunya di B. Kemudian panjang AB-nya 7. Panjang AB-nya 7, panjang BC-nya 24. Berapa panjang AC? AC ini sisi miring. Ya. Kita bisa gunain teorema Pitagoras. Nah, AB-nya 7, BC-nya 24. Yang ditanya AC. AC tadi apa? Sisi miring atau hipotenusa. Nah, kalau teorema Pitagoras kita bisa tulis yang paling panjang ini taruh paling depan. Ya, yang paling panjang taruh paling depan. Kita kuadratin. AC kuadrat sama dengan sisi lainnya AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, yang miring taruh di depan, dikuadratin sama dengan kemudian AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kuadratnya 7 dikuadratkan, BC kuadratnya 24. 7 kuadrat artinya 7 kali 7 berarti 49. Ya, 24 kuadrat artinya apa? Ya. 24 kali 24. Jadi suaranya adiknya kedengaran.
24 kali 24 berarti 500. Mulai 29 ditambah 500, 600. Ikut apa? Pak Tito. Dewi sama Asmahan suaranya kedengeran sama Vika. Saya lanjutin ya. Nah, tadi kan kita dapat AC kuadrat sama dengan 625. Kalau kuadratnya kita hilangin, berarti sebelah sininya kita kasih akar. Ya. Jadi kalau akar, berarti AC-nya akar 625. Akar 625 itu berapa kali berapa? Oh, ternyata 25. Ya, jadi sisi miringnya 25. Ya. Nah, teorema Pythagoras ini nanti kita pakai terus, ya. Kita pakai terus karena ini nanti selalu berlaku. Jadi bunyi teorema Pythagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sekarang kita masuk yang ke materi kita yang inti. Jadi tentang trigonometri itu berasal dari kata trigonon dan metro. Trigono itu artinya 3 sudut, sedangkan metro artinya mengukur. Jadi kita mengukur 3 sudut. Biasanya nanti kalau kita belajar di kelas, biasanya Bapak mau ngajak kalian ngukur tinggi tiang bendera tuh, atau ngukur pohon. Tapi tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan derajat, busur derajat, menggunakan teorema Pythagoras. Nanti kapan-kapan saya bikin kelompok, ketika nanti ke sekolah kita bisa coba ya. Nah, untuk sekarang kita bahas tentang konsepnya. Gambar ini tadi, dari gambar yang ini ya, Monpera tadi kita bisa lihat saya ngambil 3 gambar. Ini segitiga ABC, semuanya segitiga ABC. Ini namanya sudut apa ini yang kemarin? Apa ini bacanya? Ada yang ingat sudut apa ini yang saya tandain? Suaranya Kak. Sudut ya, sudut. Sudut apa namanya? Yang ini, yang saya tandain pakai kursor di titik A, sudut apa namanya? Ada sudut alfa, ada sudut beta, ada sudut gamma. Ini sudut apa? Sudut apa ini namanya? Sudut alfa. Kalau tandanya seperti ini tahu ya sudut alfa ya. Ada A-nya Pak ya? Ya, ini namanya sudut alfa. Ini nanti sudut alfa. Nanti kita kasih tahu lagi sudut beta. Ada lagi sudut beta. Kalau yang seperti ini namanya alfa. Ya. Nah, kita lihat dari gambar ini, kita mau lihat komponen segitiga siku-sikunya. Coba perhatikan. Perhatikan ya, ada sisi depan, ada sisi dekat atau samping, ada sisi miring. Sekarang lihat gambar 1. Gambar 1 ya. Gambar 1 yang paling sebelah kiri. A, B, C. Siku-sikunya di B. Kalau depan siku-siku ini namanya hipotenusa. Ya. Kalau sudutnya di sini, ini sudut alfa. Lihat kursor saya. Ini sudut alfa, berarti sisi depannya yang ini. Ini sisi depan nih, BC. Ya. Kalau ini sudutnya di sini, sisi depannya BC. Kemudian sisi dekat atau samping sudut alfanya AB. Yang sebelah sini, ini dekat. Yang dekat dengan sudutnya ya. Sisi miringnya yang mana? Sisi AC. AC ini ya. Nah, AC ini yang miring kan? Jadi kalau sudutnya kalau sudutnya di sini tahu yang ini sudut ini sisi apa namanya? Sisi BC ini sisi apa? Sisi depan. Sisi depan. Oke. AB sisi apa? Sisi samping. Oke. Kalau AC sisi miring. Sisi miring. Atau namanya hipotenusa. Ya. Oke, selanjutnya gambar yang kedua.
gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua, saya ngambil lagi kelopak yang ini. Saya kasih namanya juga ABC. Nah, kita lihat sudutnya di sini. Depannya berarti BC atau C. CB. Kemudian sisi dekat atau sampingnya sisi AB. Kemudian sisi miringnya berarti sisi AC. Nah, jadi kalau nomor 3, sekarang kita lihat gambar nomor 3. Mau kita bolak-balik gambarnya, sudutnya tepatnya di sini. Kita tahu kalau sudutnya di sini berarti depannya yang sini. Miringnya yang AC. Kemudian sisi sampingnya berarti AB. Ya. AB. Nah, yang ini kita harus tahu mana sisi depan, mana sisi dekat atau samping, mana sisi miring. Ya, ini harus benar-benar tahu. Jadi ketika gambarnya gonta-ganti, kita udah tahu. Oh, kalau sudutnya di sini, sisi depannya bagian depan. Sisi sampingnya yang deketan. Sisi yang miring berarti yang paling panjang itu sisi miring. Ya. Nah, sekarang lihat ke langkah keempat di modulnya masing-masing. Ada yang langkah keempat. Tuliskan masing-masing perbandingan sisi depan sudut alfa dan sisi miring hipotenusa. Dari gambar 1, berarti kalau perbandingan itu dibagi aja. Sudut depannya sisi depannya berarti BC dibagi dengan AC. Sisi depannya BC, sisi miringnya AC. Ternyata di gambar 2 juga sisi depannya juga BC, sisi miringnya juga AC. Gambar 3 sama nggak? Sama ya. Sisi depannya BC, sisi sampingnya sisi miringnya AC. Berarti kalau begitu kita dapat simpulkan bahwa dari langkah yang keempat, kegiatan keempat, kita dapat simpulkan bahwa perbandingan sisi depan sudut alfa dan sisi miringnya dari gambar 1, 2, 3 adalah sama. Ya. Untuk yang nomor 4 ini, depan dan sisi sama. Ya. Sama. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Kita bandingin sekarang yang langkah yang ke-6 ya. Kita bandingin langkah yang ke-6. Sisi dekat atau samping sama kita bandingin sama sisi miring. Kalau sisi samping tadi kan AB, berarti AB per AC. Gambar 2 sama ternyata AB dan AC. Gambar 3 juga AB banding AC. Ternyata ketika kita bandingin sisi dekat atau samping dengan sisi miring dari gambar 1, 2, 3, gambarnya sama. Nah, ingat ya, tadi yang pertama kita bandingin sisi depan sama miring. Kemudian sekarang sisi dekat sama miring. Nah, yang ketiga kita mau bandingin sisi depan dan sisi dekat. Ya, sisi depan dan sisi dekatnya, sisi depannya BC, sisi sampingnya AB. Ternyata gambar 2 juga sama, BC per AB. Gambar 3 BC per AB. Nah, ketika kita bandingin ternyata juga AB. Ya, ternyata sisi depan dan sisi dekatnya juga sama. Jadi kita mau bandingin 6 ya. Tadi bandingin yang pertama dekat sama depan sama miring. Kemudian yang kedua dekat sama miring. Kemudian yang ketiga depan sama dekat. Bapak suaranya agak nggak dengar, Pak. Nggak dengar ya? Oh, mungkin sinyalnya ya. Nah, sekarang kita percepat ya. Yang ini yang ke-10 kita balik sisi miring dan sisi depan juga sama. AC per BC. Ya, perbandingannya sama. Suaranya nggak jelas, Pak. Sekarang jelas nggak? Nggih, mangan nggih. Kemudian yang nggak jelas, Pak. Nggak jelas, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Sinyalnya lagi. Suaranya patah-patah, Pak. Tarapan. Oh iya.
Jelas? Jelas. Kamu yang liatin, aku yang nyetir. Yang lihat Oke. Sekarang yang angka 12. Angka 12 kita bandingin sisi miring dan sisi dekat. Ya. Sisi miring dan sisi dekat itu AC per AB. Simpulannya juga sama. Dan yang terakhir, sisi dekat atau samping dengan sisi depan atau AB per BC. Ya, perbandingannya sama. Tinggi. Nah, tadi kita udah bandingin 6 perbandingan. Ternyata perbandingan itu yang kita pelajari. Ini dia. Dengeran nggak? Udah, Pak. Udah jelas. Oke. Jadi dari sudut alfa ini kita tadi udah bandingin kalau sisi depan dibagi sisi samping namanya sinus, ya. Biasa kita singkat sin. Bukan sin A, tapi sin alfa. Sin. Ya. Sin alfa. Ya, sin ini namanya sinus. Kalau sisi samping sama hipotenusa namanya kosinus. Kalau depan per samping namanya tandesa. Ya, tangan. Ini tangan. Jadi sin, cos, kemudian tan. Kalau sin dibalik jadi Suaranya pedot-pedot, Pak. Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya nggak jelas. Suaranya patah-patah. Pak, berisik. Ini jelek, Pak. Ini jelek. kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oke. Kedengaran, Pak, tapi berisik, Pak. Yuk, yang lainnya agak dikecilin suaranya. Di mute dulu yang lain, di mute dulu. Oke, kita dikit lagi ya. Rumah saya kayak ancol, Pak. Sisi depan per hipotenusa namanya sinus. Kalau samping per hipotenusa namanya kosinus. Ya, ini sin, ini cos. Kalau ini namanya tan. Ya. Kalau sin itu lawannya kosekan. Kalau cos lawannya sekan. Kalau tan lawannya kotangan. Ya, ini namanya kotangan. Bisa bilangnya sin, cos, tan, kosekan, dan kotangan. Biasanya kalau Bapak singkat, sin alfa itu kalau sin berarti sin demi. Sin demi, depan per miring. Kalau cos sami, samping per miring. Kalau tan desa, depan per samping. Ya, bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau sin demi, depan per miring. Kalau cos sami, samping per miring. Kalau tan desa, depan per samping. Kalau kosekan, berarti tinggal dibalik. Dibalik dari sin, mide. Kalau sekan, dibalik dari kos, bisa. Nah, kotangan dibalik dari tan, sade. Sade. Ya, sade boleh, sade boleh. Kalian mau sade apa sade? Kita lanjutin ya. Sekarang kita tinggal Pak, yang udah. Ya, nah ini contoh soalnya. Nomor 16. Tentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut beta. Nah, kalau tadi ada yang nanya, mana yang beta? Ini namanya sudut beta. Nggak kelihatan. Oke, ini sudut beta ya. Nah, sekarang lihat. Kalau sudutnya di sini, lihat kalau sudutnya di sini. Sisi depannya yang mana kalau sudutnya di sini? Coba. Betanya di sini, berarti SR ini sisi miring ya. SR ini miring. Sisi depannya yang mana? ST. RT ya. Ini kan sudutnya di sini, depannya sini ya. Iya, Pak. Ya. RT atau TR. Sisi dekatnya berarti yang dekat sini. ST ya. Kemudian sisi miring berarti yang miring. Yang depan siku-siku SR. SR. Kita disuruh nentukan semua perbandingannya. Nah, kita tinggal tentuin aja. Sin beta
kata demi, depan per miring, depannya TR, miringnya SR, berarti S per T. Nah, kosami, samping miring, sampingnya ST, miringnya SR, berarti R per T. Tandesa, depan samping, depannya TR, sampingnya SR, berarti S per R. Kalau mau nyari kosekan, sekan, dan kotangan, tinggal dibalik. Kalau kosekan, tinggal dibalik dari sin. Nih, saya balik. Mide. Mide atau mide. Kalau sekan, kita balik dari kos. Ya. Kemudian kalau kotangan, kita balik dari tan. Kemudian, nomor 17. Nah, lihat nomor 17. Ketahui segitiga DEF siku-sikunya di E. Kita bisa gambar langsung segitiga. Pokoknya siku-sikunya di E. Kemudian DE-nya 8. EF-nya 6. Berarti kalau gitu kita nggak tahu sisi miringnya ya. Nggak tahu sisi miringnya pakai apa tadi? Pakai teorema Pythagoras. Ya. Kemudian DF kuadrat sama dengan DE kuadrat plus EF kuadrat. Masukin aja. ED-nya 8 kuadrat, EF-nya 6 kuadrat. 64 tambah 36, 100. Berarti DF-nya, kalau tadi DF kuadrat sama dengan 100, kalau DF-nya kita akarin ya, hilangin akarnya, hilangin kuadratnya, kita kasih akar. Jadi DF sama dengan akar 100.